Oligarki ekonomi ini dia sangat menentukan siapa yang akan berkuasa ke depannya di negeri ini. Siapa yang akan memimpin bangsa ini ke depan. Kenapa dia bisa menentukan? Karena dia punya uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali. Saya Bustami Narda mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, hingar-bingar percaturan perpolitikan di tahun-tahun politik sekarang ini mengingatkan kita kepada dua kelompok kekuatan yang sangat mempengaruhi arah politik bangsa kita ke depan. Kelompok pertama, kelompok oligarki ekonomi. Kelompok kedua, kelompok oligarki politik. Dua kelompok oligarki inilah yang sangat mempengaruhi arah perpolitikan bangsa Indonesia, arah perjalanan bangsa Indonesia, arah kepemimpinan bangsa Indonesia ke depan. Kalau kita melihat kepada oligarki ekonomi, oligarki ekonomi ini dia sangat menentukan siapa yang akan berkuasa ke depannya di negeri ini. Siapa yang akan memimpin bangsa ini ke depan. Kenapa dia bisa menentukan? Karena dia punya uang. Uangnya lah yang mengatur arah kepemimpinan bangsa ini ke depan. Kenapa bisa? Karena dengan uang itu dia bisa menentukan siapa yang diinginkannya yang akan memimpin bangsa ini ke depan, kemana arah perpolitikan bangsa ini ke depan. Dengan uang dia bisa mensponsori siapa yang ingin maju menjadi calon presiden, calon wakil presiden, calon anggota DPR RI, calon anggota DPD, calon anggota DPRD kabupaten, kota, provinsi, dan seterusnya. Dia juga bisa menentukan siapa yang akan menjadi gubernur, bupati, wali kota dengan kemampuannya mensponsori siapa yang akan maju. Kenapa? Karena uangnya memang banyak. Dan nanti setelah yang disponsorinya itu terpilih dan memimpin, dialah yang bisa nanti mengatur undang-undang yang akan dibuat, bagaimana caranya, kemana arahnya. Pasal-pasal yang ada dalam undang-undang akan bisa dikendalikannya, kemana arahnya, kemana yang disukainya. Satu pasal saja bisa dia tidak senang, bisa dia ubah. Satu pasal saja. Jangankan satu pasal, satu ayat yang dirasanya tidak sesuai dengan keinginannya bisa dia ubah. Tinggal dia hanya mengatakan pasal itu ubah begini, pasal itu hilangkan, ayat itu hapus. Itulah kemampuan oligarki ekonomi. Bagaimana dengan oligarki politik? Oligarki politik inilah yang menentukan nanti arah apa yang harus dilakukan pemimpin ke depan.
Itu dia. Apabila oligarki ekonomi berkolaborasi dengan oligarki politik, maka rakyat hanya jadi penonton dan hanya jadi pelengkap penderita. Contoh oligarki politik di dalam menentukan langkah bangsa ini. Kalau saja oligarki politik ini dipegang oleh sekelompok orang yang menguasai partai-partai politik, dialah nanti yang akan menentukan kemana arah undang-undang yang perlu dibuat sesuai dengan keinginannya. Siapa yang diinginkannya menjadi pemimpin. Sebab oligarki politik ini bisa saja dia menjadi penguasa-penguasa partai. Kalau menurut dia suatu undang-undang tidak perlu dibahas, wakil rakyat yang di Senayan atau di DPR tidak akan membahas. Kita masih ingat apa yang dikatakan oleh salah seorang anggota DPR RI, Ketua Komisi 3, Bambang Pacul, bahwa kalau Mahfud MD menginginkan undang-undang perampasan aset segera dibahas, jangan ke dia, tapi ke orang yang mengatur dia. Karena itu, kepada anda-anda generasi muda, anak-anak muda yang telah menamatkan pendidikan ataupun yang akan menamatkan pendidikan, yang sekarang sedang di bangku pendidikan, anda harus menyadari bahwa anda harus bisa menjadi penentu kemana arah bangsa ini ke depan selaku anda warga negara Indonesia. Anda harus punya semangat di dalam diri anda bahwa anda harus menentukan bangsa ini ke depan untuk kepentingan rakyat negara Republik Indonesia. Mungkin anda berasal dari desa yang selama ini belum mendapat perhatian dari pemerintah. Mungkin anda juga berasal dari kota tetapi berada dalam kehidupan keluarga yang kelas menengah ke bawah. Anda harus menyadarinya. Apa yang anda lakukan? Anda jangan bangga juga lagi menjadi pegawai negeri. Anda jangan bangga juga lagi menjadi ASN, aparatur sipil negara. Kenapa? Semasih anda berada dalam posisi aparatur sipil negara, anda akan diatur oleh orang-orang yang berasal dari oligarki ekonomi dan oligarki politik tadi. Setinggi-tingginya pangkat anda, kalau anda masih berada pada posisi ASN, anda hanya akan menjadi sekda di tingkat provinsi, kabupaten, kota. Anda hanya akan menjadi sekjen di tingkat pusat, di kementerian. Di atas anda yang mengatur anda itu, itulah dia yang berasal dari oligarki ekonomi, dari oligarki politik. Mereka lah namanya yang pejabat negara. Anda untuk menjadi seorang kepala bagian saja harus ada jenjang karir yang perlu anda tempuh. Kalau anda misalnya menjadi seorang kepala bagian, anda harus 2 kali menjadi kasih kepala seksi pada tempat yang berbeda. Kalau anda menjadi kepala biro, anda harus minimal 2 kali menjadi
kepala bagian. Dan golongan Anda diatur untuk menjadi seorang kepala bagian, golongannya harus segini. Untuk Anda menjadi seorang kepala biro, golongannya begini. Apalagi untuk jadi sekda atau sekjen. Golongan itu naiknya sekali 4 tahun. Kecuali kalau ada naik pangkat pengecualian. Berarti yang normalnya sekali 4 tahun. Makanya untuk pejabat eselon 2, untuk seorang kepala dinas, atau untuk seorang sekda di kabupaten kota, itu tidak bisa ditempuh dengan sekejap mata. Tapi paling tidak Anda menjalani karir Anda belasan tahun, kalau tidak puluhan tahun. Bagaimana dengan pejabat negara yang berasal dari oligarki ekonomi dan oligarki politik? Dia bisa sekonyong-konyong lompat jadi bupati. Bisa sekonyong-konyong dia lompat jadi anggota DPR. Bisa sekonyong-konyong dia duduk di kursi gubernur, pada kursi bupati. Anda yang jadi sekda mungkin telah di usia 55 tahun. 3 tahun lagi menjelang pensiun. Anda yang menjadi kepala biro mungkin telah di usia 50 tahun. Anda yang menjadi sekjen mungkin telah di usia 56 tahun. Ketika Anda telah hampir-hampir akan memasuki masa pensiun. Yang memerintah Anda, yang menghargai Anda, yang mengatur Anda, bisa saja anak kemarin sore. Bisa saja. Kualitasnya apakah terukur? Bagaimana mengukur kualitasnya? Dia hanya menduduki jabatan itu karena berasalkan dipilih. Kenapa dia bisa dipilih? Karena dia menguasai oligarki ekonomi dan oligarki politik. Oligarki politik kebanyakan dikendalikan oleh oligarki ekonomi. Jadi yang paling berkuasa di negeri ini adalah oligarki ekonomi. Setelah oligarki ekonomi, barulah oligarki politik. Sebab oligarki politik ini adanya kadangkala karena disponsori, dibiayai oleh oligarki ekonomi. Politisi itu bisa naik ada kalanya karena dibiayai oleh konglomerat, oleh pengusaha. Ini ada sebuah cerita teman. Dia menjadi seorang kepala dinas pada salah satu kota. Umurnya telah hampir 50 tahun. Dia menjalani karirnya telah hampir 25 tahun. Dia kepala dinas. Tiba-tiba terpilih seorang wali kota yang umurnya entah sekitar 35 tahun. Dia anak orang kaya. Tidak bisa ngapa-ngapain. Anak manja. Tapi orang tuanya orang kaya. Terpilihnya menjadi kepala daerah di sana karena memang dibayarnya pemilih. Dikasihnya uang tiap rumah. Maka dia terpilih. Tapi tidak bisa ngapa-ngapain. Sehingga dia mundur jadinya menjadi ASN, pensiun dini dia. Karena tidak tahan dipimpin oleh anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Kerjanya muter-muter kursi aja. Tapi dia wali kota. Tak tahu apa-apa. Karena orang tuanya kaya aja. Bisa suara dibelinya. Itu yang terjadi. Bayangkan oleh sahabat BN. Orang yang begini. Apalagi kalau sempat pula dia anak orang kaya, suka pula sabu, kepalanya udah oleng. Tiba-tiba dia mencalonkan diri karena uang orang tuanya banyak. Dia terpilih menjadi bupati atau wali kota. Bayangkan mau jadi apa daerah itu.
sekarang kepada Anda yang sedang di bangku pendidikan, yang sedang menimba ilmu, sadarilah ini. Jangan Anda sampai bangga juga menjadi ASN, menjadi pegawai negeri. Anda harus mau bertarung hidup menjadi pengusaha, merangkak dari bawah, dari nol, dengan cita-cita Anda nanti menjadi pengusaha sukses. Setelah Anda menjadi pengusaha sukses, baru Anda mungkin terjun ke dunia politik tanpa perlu Anda disponsori oleh yang namanya oligarki ekonomi. Kalau tidak, kita tidak akan berubah. Negara kita akan begini-begini saja. Orang yang tidak ngerti apa-apa bisa saja tiba-tiba duduk menjadi bupati, menjadi wali kota, menjadi menteri, menjadi gubernur, menjadi anggota DPR. Kasihan kita dengan negeri kita ini. Negara kita kaya raya, tetapi rakyatnya menderita. Kasihan kita. Untuk itu, generasi muda bangsa ini harus menyadari dari sekarang. Anda jangan bangga lagi untuk hanya menjadi ASN, yang hanya Anda akan menjadi anak buah orang-orang yang disponsori oleh oligarki ekonomi, orang-orang yang didorong oleh oligarki politik. Anda harus maju, terjun ke dunia usaha. Terjun ke dunia usaha. Tancapkan pada diri Anda bahwa Anda akan menjadi warga negara Indonesia yang mencintai bangsa dan negaranya dengan cara Anda berjuang dari nol untuk menjadi pengusaha. Setelah nanti Anda jadi pengusaha, Anda dengan ikhlas memperbaiki bangsa yang seperti sekarang ini. Jangan sampai bangsa ini diatur oleh oligarki, yang oligarkinya tidak mencintai tanah airnya, tetapi mencintai kekuasaan semata. Dengan uangnya dia kuasai negeri ini. Dengan kekuasaan politiknya dia kendalikan negeri ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa